Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Guru Rizal Salama, biasa dipanggil Gary. Di sini saya bersama teman saya. Saya Rizal Ibrahim, biasa dipanggil Ijal. Jadi tujuan kami ke sini itu apa, Ijal? Tujuan kami ke sini untuk mengenal arsitektur tipikal arsitektur Cina yang ada di kelenteng ini. Untuk menelusuri lebih lanjut, saya persilakan kepada Saudara Gary untuk membawa kami lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita akan menelusuri lebih lanjut. Jadi langsung saja teman-teman, di sini kita akan menelusuri kelenteng Tian Hau Kiong. Untuk didirikannya ya, kalau untuk secara waktu tepatnya atau secara de facto-nya itu kapannya, tahun berapanya, jujur saya tidak tahu. Tetapi ini saya dapat info dari teman-teman Ternate Heritage Society ya. Itu kelenteng ini ada semenjak abad ke-6. Abad ke-7. Kisaran tahun 652 sampai 655 lah. Karena saat itu pertama kali para pelaut dari Cina atau Tiongkok tuh datang ke Kiraha ini dengan tujuan berdagang. Karena kan tahu sendiri ya, di Maluku ini kaya akan rempah-rempah. Nah, pada saat itu kebetulan yang menguasai wilayah ini kan masih VOC. Jadi para pedagang Cina ini diberikan suatu tempat di Ternate ini. Nah, tidak jauh dari benteng mereka, tidak jauh dari benteng Oren. Oleh karena itu sampai sekarang daerah ini biasa disebut Kampung Cina. Karena dulunya itu banyak orang etnis Cina ya datang ke sini, menetap di sini karena mereka kan menunggu angin untuk pulang sana. Nah, karena mereka memiliki kepercayaan, mereka bawa kepercayaan mereka dari sana dan mendirikanlah satu tempat ibadah di sini. Kelenteng ini gitu kan. Kebetulan kelenteng ini dinamakan kelenteng Ibu Suri Agung. Kalau misalnya dalam bahasa Chinese-nya sih Tianshan Shenmu atau Shenmu Niang Niang, yaitu mereka mempresentasikannya sebagai Dewi Pelindung, Dewi Laut, karena mereka kan biasanya di laut ya. Nah, seperti itu. Jadi dulu sih pernah ada bukti sejarahnya. Saya dengar dan dari cerita para tetua di Ternate ini bercerita dulu. Dulu ini sebenarnya dibangun semenjak tahun-tahun ini. Ini tertulis di papan ini, sudah ada tertulis tentang sayang pada kerusuhan tahun 99. Itu buktinya itu terbakar habis sampai sekarang. Nah, untuk bangunan yang sekarang itu tuh dipugar sekitar tahun 2000 yang pertama kali 2000. Nah, yang untuk penyempurnaannya yang bentuk sekarang ini tahun 2007. Kalau tahun 2000 itu kita untuk bangunannya masih sederhana, belum memakai ornamen naga dan burung hong, serta belum memiliki tiang-tiang yang besar seperti ini. Tahun 2007 barulah disempurnakan seperti ini sampai sekarang. Gitu. Terus mungkin sesuai dengan judulnya kalian kembangkan kan ya, pengaruh arsitektur Cina. Berarti kan arsitektur Cina ini ada ciri-ciri khas, ya kan? Nah, sekalian aja saya kasih tahu ciri-ciri khasnya. Biasanya untuk peribadatan kelenteng atau arsitektur orang Cina itu kalau dari warna, kebanyakan itu warna merah, warna emas. Kenapa harus warna merah dan emas? Karena kami sebagai etnis Cina, etnis Konghucu, itu tuh kami mempercayai kalau warna emas itu dan warna merah itu adalah warna keberuntungan yang bisa membawakan aura positif, yang bisa membawa keberuntungan bagi kami dan keluarga. Lalu kenapa harus ada naga dan burung? Nah, naga dan burung ini adalah dua simbol yang berbeda tapi saling melengkapi. Di mana naga memiliki
simbol sebagai kekuatan. Sedangkan burung memiliki simbol sebagai kelembutan dan kebijaksanaan. Jadi mengajarkan kepada kita sebagai manusia tuh, selain kita harus menjadi kuat, kita harus menjadi kuat, menjadi ya misalnya super power lah. Kita harus bisa menjadi manusia yang berdiri sendiri di atas kaki kita. Tetapi di satu sisi juga kita harus memiliki kebijaksanaan dan kelembutan hati. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada hal lain yang mau ditanyakan lagi? Ya, segi ornamen tadi sudah saya jelaskan tentang naga dan burung hong ya. Naga dan burung hong. Nah, ini ada biasanya seperti itu, hanya dua unsur. Nah, kalau ini adalah tempat buat membakar kertas emas dan kertas emas. Nah, kertas emas dalam artian bukan kertas yang dari emas ya, cuma simbolis. Seperti saya bilang tadi, kertas yang berwarna emas. Jadi biasanya setelah kita berdoa, bersembayang ya, tadi kita pasang dupa dan lain-lain loh. Seandainya kita punya harapan, kita selalu meyakini jika seandainya kita membakar kertas emas, kita lebih yakin kalau doa dan harapan kita akan lebih sampai seperti itu. Nah, kalau ini sih jujur ya, mungkin bisa dibilang entah itu sebagai mitos atau apa ya, cuman bagi saya pribadi ini sebagai kearifan lokal saja. Karena ini salah satu hal yang dipercaya oleh leluhur kita di sini. Seperti itu. Biasanya sih kalau untuk fokusnya sih sebagai tempat peribadatan. Dua, sebagai tempat pendidikan. Biasanya pendidikan apa? Pendidikan dalam bidang agama atau kerohanian ya. Karena di sini kita setiap hari Minggu itu ada membuka sekolah minggu, Sunday School bagi anak-anak usia SMP ke bawah. Seperti itu. Dan fungsi yang lain sebagai fungsi sosial bisa. Ya kan? Karena kita beberapa kali menggelar pertemuan, misalnya di sini kita bikin suatu acara, entah itu lintas agama, terus kita juga pernah buat acara di sini, di mana kita berbagi dengan sesama, berbagi dengan adik-adik dari pesantren yang di Moya, adik-adik yang di Yayasan Yatim Piatu, seperti itu. Ini kurang lebih cilin, namanya cilin. Ini mungkin kurang lebih sama dengan naga, cuma dia lebih berbentuk seperti rusa, tapi memiliki sisik seperti naga. Jadi bisa dikatakan singa, tapi bukan singa. Jadi separuh singa, separuh naga. Oleh karena itu di dalam mitos kepercayaan orang Tionghoa itu ada salah satu binatang yang bernama cilin. Kita selalu mengatakan hewan suci, cilin. Jadi posisi mereka kita yakini sebagai penjaga, seperti itu. Siap. Nah, untuk kepengurusan ya. Jadi gini, kita umat Konghucu di Ternate ini bukan hanya di Ternate ya, cuma di seluruh Indonesia kita memiliki satu organisasi keagamaan. Namanya kalau untuk tingkat pusat sih Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Terus kita di sini juga ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Maluku Utara, Matakin Malut. Terus ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Kota Ternate, dan di sini kebetulan merangkap semua Matakin provinsi, kota, dan Makin ini Majelis Agama Konghucu Indonesia Ternate. Di kita ada majelis ini
diketuai sama saat ini Bapak Jonte, nama ketuanya, wakilnya itu Bapak Hartono Lisan, dan organigram ke bawahnya. Nah, dari makin ini membuat satu yayasan, namanya Yayasan Ibu Suri Agung, di mana yayasan ini berfungsi untuk sebagai bisa dibilang lah sebagai bagian operasional yang mengurus operasional dari kelenteng ini, baik itu dalam segi menjaga kebersihan atau pengadaan karyawan dan lain-lain, perawatan, itu semua di cover sama mereka di bawah Majelis Agama Konghucu Indonesia.